Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana gelombang cahaya, difraksi, dan interferensi. Percobaan pertama yaitu difraksi, merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang melewati sebuah celah sempit. Penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens yang mengatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat saat cahaya matahari masuk melalui celah atap rumah, terlihat cahaya melebar serta membentuk pola terang gelap. Percobaan pertama difraksi pada celah tunggal. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Langkah pertama, siapkan kaset bekas, kemudian 2 buah isi cutter. Kita ambil pada sisi yang lurus. Kemudian beri kertas di tengah-tengahnya dan ukur celah antara kedua isian cutter tersebut. Setelah diukur, kemudian ambil beberapa solatip, lalu tempelkan solatip pada kedua sisi ujung-ujung pada isian cutter agar cutter tetap pada tempatnya. Kemudian letakkan kaset pada penyangga, kemudian satukan keduanya menggunakan solatip. Lalu ambil laser, letakkan laser di atas penyangga. Kemudian satukan laser dengan penyangga menggunakan solatip. Pastikan posisi laser berada tepat di belakang celah. Gunakan kertas sebagai layar, kemudian letakkan penggaris sebagai acuan antara jarak celah dengan layar. Kemudian matikan lampu dan nyalakan laser. Cahaya yang terbentuk akan lebih jelas ketika ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian amati pola yang terbentuk, lalu beri tanda mulai dari terang utama sampai gelap terakhir, dan masukkan pada data. Di sini kita peroleh mulai dari terang utama sampai gelap terakhir berjarak 3 cm. Dari gambar tersebut merupakan proses difraksi cahaya ketika melewati celah tunggal. Ketika cahaya difraksi bergabung, maka akan menghasilkan pola terang gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap terang dengan formulasi D sin theta sama dengan N kali lambda. Jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka akan menjadi dy per L sama dengan N kali lambda. Penyelesaian praktikum pertama. Data diketahui dapat dilihat di gambar. Lalu yang akan ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda. Maka menggunakan rumus dy per L sama dengan N kali lambda.
menjadi lambda sama dengan dy per L kali N. Kemudian memasukkan data pada tabel diketahui, sehingga hasil akhirnya lambda sama dengan 1,07143 kali 10 pangkat minus 7 meter. Percobaan kedua, interferensi pada celah ganda. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Contohnya, saat kita mengamati gelembung air sabun akan terlihat berwarna-warni. Hal ini terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Interferensi celah ganda terjadi ketika cahaya melewati satu celah, kemudian melewati dua celah sempit. Gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini karena adanya perbedaan lintasan yang ditempuh oleh gelombang-gelombangnya. Perbedaan tersebut mengakibatkan gelombangnya mengalami perbedaan fase. Perbedaan ini saling menguatkan akan menghasilkan interferensi konstruktif, sedangkan yang melemahkan akan menghasilkan interferensi destruktif. Untuk interferensi maksimum dapat dirumuskan dy per L sama dengan N kali lambda. Untuk interferensi minimum dapat dirumuskan sebagai dy per L sama dengan dalam kurung N plus setengah kali lambda. Ambil sedotan bekas, kemudian potong sedotan sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian belah lagi sedotan seperti yang terdapat pada video. Kemudian gunakan setrika atau alat-alat yang lain untuk meluruskan sedotan agar tidak melengkung, seperti video tersebut. Lalu ukur sebelum dipotong sesuai pola. Usahakan untuk memotongnya lurus dan tidak bergelombang. Kemudian siapkan kaset bekas, 2 buah isian cutter, gunakan bagian sisi yang lurus. Kemudian letakkan sedotan yang telah dipotong menjadi bentuk pola di antara kedua isian cutter tersebut. Lalu ukur celah menggunakan penggaris. Ambil selotip dan letakkan pada kedua ujung isian cutter tersebut agar tetap pada posisinya. Pasang kaset terhadap penyangga sama persis seperti percobaan sebelumnya. Kemudian letakkan kertas pada mika, lalu letakkan seperti posisi pada video. Kemudian di bawahnya terdapat penggaris sebagai acuan antara jarak celah pada layar. Letakkan kaset dengan penyangganya. Usahakan untuk lurus tepat menuju layar. Hidupkan senter dan amati pola yang terbentuk. Beri tanda menggunakan ballpoint dari terang utama dengan terang kedua. Ini adalah perbedaan hasil cahaya ketika di ruangan gelap. Hitung jarak antara kedua titik, kemudian masukkan dalam data.
Penyelesaian percobaan kedua. Masukkan semua data-data pada percobaan tadi pada kolom diketahui. Kemudian, yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda. Cara mencarinya dengan menggunakan rumus dy per L sama dengan N kali lambda. Menjadi lambda sama dengan dy per L kali N. Lalu masukkan semua data yang sudah ada, sehingga hasil akhirnya adalah lambda sama dengan 13 kali 10 pangkat minus 5 meter.